Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akramana bi khairi kitabin unzil wa faddalana bi khairi nabiyyin ursil. Assalatu wassalamu ala sayyidina asyrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat sekalian, kaum muslimin dan muslimat, dan wabil khusus Mudir Pondok Madinatul Quran, Pondok Tahfidz Madinatul Quran rahimakumullah. Pada acara kesempatan yang berbahagia ini, kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan bukan sekedar bisa bersyukur kepada Allah, tapi bisa menjaga nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat, maka kewajiban kita adalah bukan sekedar menjaga nikmat tersebut, tapi kita akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau pada kesempatan sebelum ini, seingat saya pernah menadaburi beberapa ayat surat Yasin. Mungkin pada kesempatan kali ini ada beberapa ayat dalam surat Ar-Rahman akan kita tadaburi bersama. Tapi sebelumnya, mungkin sebagian ada yang sudah melihat, saya mempunyai sepotong film perlombaan tahfidz yang diadakan di Mesir. Kita buka, mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat. Durasinya sekitar 100 atau 1 jam 20 menit. Cuma nanti saya akan memutar beberapa menit saja. والكتاب
وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ. When I got the chance to participate at the competition, I felt glad because I was selected from several colleagues of mine, including me. I was looking forward for the trip. But as the day of leave to Egypt came closer, I felt kind of nervous. I had no idea whom I had to compete with. It seemed to me that I had butterflies in my stomach. Bapak dan Ibu nontonnya kita lanjutkan di lain waktu ya. Nanti kayak enak jadi nonton bersama. Silakan saja nanti bagi panitia bisa mengcopy soft copy yang nanti saya persilakan, bisa dilihat di lain waktu. Saya cuma ingin memberikan spirit bahwa adik-adik kita ini luar biasa. Mereka tidak paham bahasa Arab, tapi bisa menghafalnya. Jadi menghafal Al-Quran tidak perlu menunggu sampai bisa berbahasa Arab. Dan mereka bahkan buta huruf. Nabiullah dari Tajikistan itu buta huruf, dan sekolahnya nanti ditutup oleh pemerintah gara-gara tidak memenuhi standar di sana. Silahkan nanti bisa diikuti ceritanya. Siapa yang juara, saya nggak usah menceritakan masalahnya. Jadi kita berikan stimulus. Kenapa? Allah SWT menjadikan Al-Quran sesuatu yang sangat spesial. Dijadikan Al-Quran sangat spesial. Kenapa? Selain Lailatul Qadar yang
sering disebut tempo hari. Pada kesempatan kali ini Al-Quran dijadikan nikmat pertama yang disebut setelah sifat Allah Ar-Rahman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahman, zat yang maha pengasih, yang memberi siapa saja, yang taat, yang kejar, yang maksiat, semua dikasih oleh Allah. Yang minta, yang gak minta, sadar tidak sadar, bisa hitung atau tidak akan pernah mampu, tapi Allah tetap memberinya. Adakah seseorang yang mampu menghitung nikmat Allah? Atau sebaliknya, adakah orang yang hidup di dunia ini tanpa pernah bersentuhan dengan nikmat Allah? Tidak. Siapapun orangnya, sekeren apapun, sekaya apapun, orang yang terkaya pun di dunia ini, dia tidak akan pernah lepas dari yang dinamakan karunia Allah. Dan di antara karunia yang sangat mahal tersebut adalah Al-Quran. Kalau mau bukti, jika Allah mengatakan Al-Rahman, disebut yang pertama kali adalah Al-Quran. Tanpa titik, tanpa koma, tanpa huruf penyambung, Allah mengatakan Al-Quran. Itu zat yang mengajarkan Al-Quran. Al-Quran diajarkan oleh Allah kepada manusia melalui siapa? Melalui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu tahu bagaimana cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Al-Quran. Ketika Rasulullah SAW terhenti, Al-Quran terhenti 2 hari, Jibril tidak menyambanginya, seminggu tidak menyambanginya, gelisah. Beliau kemudian pergi ke gunung, tempat biasa janjian dengan malaikat Jibril. Tidak ada, gelisah. Beliau bingung, mondar-mandir sampai tidak tidur. Ketika begitu Al-Quran turun, Jibril belum selesai membaca, beliau buru-buru membacanya. Sehingga turun ayat berikutnya, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala. Beliau saking khawatirnya Al-Quran itu turun, begitu turun bagaikan orang yang haus. Beliau langsung seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, begitu khawatir Al-Quran itu berhenti. Beliau merindukan Al-Quran. Dan para sahabat, lihatlah Ibnu Mas'ud ketika ditanya oleh para sahabat, murid-murid beliau, para tabi'in, murid-murid beliau, wahai Ibnu Mas'ud, berapakah jarak antara ketika masuknya waktu salat fajar sampai kemudian baginda Rasulullah SAW memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan iqamat salat fajar? Ibnu Mas'ud mengatakan qadra 50 ayat, sekitar 50 ayat. Jadi para sahabat menjadikan Al-Quran patokan dalam hidupnya, sekitar 50 ayat. Ini memang tak berlaku di Jakarta ya. Nah, berapa jarak dari sini ke sana? Sekitar 1 juz. Itu kalau macet. Kalau nggak macet mah cuma 2 halaman selesai. Nah, susah kalau di sini patokannya. Di qadra 50 ayat. Orang baca 50 ayat. Itu ya sekitar antara 50 sampai 15 menit. Luar biasa, para sahabat menjadikan hidupnya, standar hidupnya adalah Al-Quran. Umar bin Khattab, siapa yang tidak kenal Umar bin Khattab? Beliau adalah orang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan Umar bin Khattab ini tidak pernah menghafal Al-Quran selain surat Al-Baqarah. Ketika ditanya wahai Amirul Mukminin, kenapa anda tidak menambah hafalan anda? Kata Umar bin Khattab, wallahi la azidanna. Saya tidak akan pernah menambah itu hafalan sampai saya bisa melakukannya dalam hidup saya. Jadi beliau menghafal, mengamalkan dan tidak akan menambah sebelum melakukan apa yang ada diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para sahabat dan Nabi terhadap Al-Quran. Pertanyaannya kepada kita, sudahkah kita maksimal berinteraksi dengan Al-Quran? Tidak akan pernah ada cerita puas berinteraksi dengan Al-Quran. Yang kemarin baru bisa baca, dilancarkan membacanya. Yang kemarin baru bisa menghafal, sekarang ditadaburi. Yang kemarin sudah menadaburi, tidak akan pernah usah itu tadabbur surat. Bapak-bapak dan ibu boleh percaya boleh tidak? Surat Ar-Rahman ini sudah pernah saya sampaikan sejak tahun 2001. Saya tidak tahu di beberapa tempat saya menyampaikan surat Ar-Rahman, tapi setiap saya sampaikan saya punya kekuatan baru. Ada sesuatu yang baru yang saya dapatkan dari surat ini. Dan sebetulnya surat-surat yang lain menandakan bahwa Al-Quran tidak akan pernah
selesai, tidak akan pernah selesai untuk ditadabburi. Kalau Al-Quran selesai ditadabburi, itu kuliah tafsir di Al-Azhar sudah tutup, buku-buku tafsir sudah nggak ada lagi. Tapi buktinya makin sini makin banyak. Jangan pernah khawatir untuk menadabburi Al-Quran, karena menadabburi Al-Quran adalah merubah dari sesuatu yang berbentuk teks, yang kunci, bisa kita tatbikkan dan bisa direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan kalau kita berbicara tentang Ar-Rahman, itu artinya berbicara tentang syukur. Nanti kita akan menadabburi. Di sini yang fenomenal adalah fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini teman-teman kita, adik-adik kita, itu di dalam surat Ar-Rahman berapa kali diulang? Berapa kali? Berapa? 36. Banyak kan, Pak? Berapa? 31. 31 kali diulang oleh Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Di akhir ayat 13 ini nanti yang pertama akan disebut sebanyak 31 kali dalam surat ini. Itu seolah-olah Allah ingin mengatakan, wahai jin dan manusia, karena ini topnya yang diajak bicara adalah jin dan manusia, makanya dua, tukadziban. Nikmat yang mana yang akan kalian dustakan? 31 kali disebut seolah setiap hari, karena 31 itu jumlah terbanyak dalam satu bulan yang ada. Seolah tanggal 1 Allah nyebutin bersyukur kan? Tanggal 2 disebutin bersyukur kan? Sampai tanggal 31 disebut, tapi yang diingat tidak sadar. Dan Allah menyebutnya dengan luar biasa. Rumus penyebutan 31 kali ini Allah sebut 8 kali setelah pengulangan nikmat-nikmat dan karunia yang sangat luar biasa. Kemudian Allah hanya mengulang 7 kali setelah menyebut ancaman siksaan yang akan diberikan pada orang-orang yang durhaka kepadanya. Kemudian Allah ulang 8 kali setelah menyebutkan fasilitas yang akan diterima orang yang takut kepada Allah, surga VIP. Dan akan diulang 8 kali terakhir setelah Allah menyebutkan surga yang kelasnya di bawahnya. Jadi 8, 7, 8, 8. Dan seolah juga Allah ingin menyampaikan pesan kepada kita. Kalau dalam satu bulan itu 31 hari, kita paling banter nih mentok dicoba Allah 7 hari. Ya kalau yang kajian rutin itu tanggal-tanggal sesnya itu tanggal 23. Nah ada letter udah tanggal 1 udah seger lagi. Nah ada orang yang 7 hari, nggak ada yang lebih. Ada orang sakit berbulan-bulan, tapi ketika dibandingkan dengan umurnya secara keseluruhan, tidak ada bandingan seperempatnya. Sedikit. Kita susah sedikit, tapi kita tidak tahan ketika kita susah. Orang ketika ditimpa musibah, itu banyak yang mengingatkan disuruh sabar. Tapi pada saat kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada orang yang bersyukur. Curiga apa ini? Syukurnya dikira kita bagian kan? Tidak ada kita untuk bersyukur. Padahal Allah menyuruh kita setiap hari untuk bersyukur. Al-Quran sudah diturunkan Allah. Kita harus bersyukur di Al-Quran. Nanti kalau sempat kita akan kupas betapa sangat dahsyatnya Al-Quran. Hanya gara-gara huruf wawu saja di dalam Al-Quran orang bisa meraih gelar doktor. Nggak percaya? Hanya karena ada bedanya huruf alif saja di dalam Al-Quran, dia bisa mencapai gelar doktor. Ini teman saya di Al-Azhar kakak kelas itu, dia rahasia huruf wawu yang ada di dalam Al-Quran jadi disertasi dokter. Satu huruf jadi dokter. Rahasianya sangat banyak. Nanti kalau sempat kita akan kupas satu-satu ya. Rahasia penulisan. Benarkah penulisan yang nulis itu ngantuk atau tidak? Ada kesalahan atau tidak? Ada isu ketika Syiah diangkat. Oh itu Qurannya nggak sama. Ini Quran yang dari alif belum masuk. Benar atau tidak? Nanti jika sempat kita akan sebutkan. Kalau insan, nikmat yang kedua adalah nikmat diciptakan kita sebagai manusia. Karena kita membayangkan kalau kita diciptakan sebagai nyamuk. Gara-gara nyamuk itu berapa banyak itu pabrik-pabrik obat nyamuk berarti hanya untuk membasmi nyamuk. Kita menjadi yang akan dibasmi. Penyuluhan sampai posyandu dan puskesmas itu menyuluhi untuk memusuhi nyamuk. Coba kalau kita jadi nyamuk. Memang kita bersyukur diciptakan sebagai manusia apa adanya. Manusia yang memiliki kesempurnaan. Manusia yang harusnya terus bersyukur.
Manusia akan bersyukur kalau dia melihat orang yang ada di bawahnya. Yang ketiga, trilogi nikmat yang luar biasa yang sering kita lupakan adalah nikmat al-bayan. Kalau terjemahan, kita nggak akan terbayang betapa dahsyatnya. Terjemahannya itu kalau tidak salah nikmat yang mengajarkan berbicara. Padahal al-bayan itu lebih luas dari berbicara. Kalau boleh saya menerjemahkan adalah zat yang maha mengajari kita mengungkapkan. Mengungkapkan tidak selalu dengan bicara. Orang yang tuli, orang yang bisu, dia punya bahasa mengungkapkan. Anak kecil yang baru lahir, ibunya paham. Ibunya paham. Ini nangis karena ganti popok, apa minta minum, atau karena dia takut, ibunya paham. Siapa yang mengajari bahasa mengungkapkan ini sehingga bisa dipahami? Allah. Karena betapa banyak kita belajar mengungkapkan kepada orang lain, orang depan kita tak paham. Terjadi misunderstanding, salah paham. Ketika salah paham itu terjadi, berarti tidak sukses kita mentransfer apa yang kita inginkan. Oke, sama-sama bisa bicara. Yang satu orang Ciamis, yang satu orang Prancis. Nyambung nggak? Nyambung. Siapa yang mengajari supaya orang Prancis bisa ngomong sama orang Ciamis? Allah, pakai penerjemah. Itu ya. Nah ini siapa? Allamahul bayan. Pada saat kita bisa bicara, kita tidak pernah bersyukur nikmat itu bisa mengungkapkan kepada orang lain. Kita bisa menyampaikan. Saya tadi minta kabel, paham orang? Siapa yang ada itu? Kita sombong. Seolah-olah itu adalah kita. Padahal kita belajar. Anak saya belajar dari kecil ngumpulin itu vocabulary. Maka ketika ada ma'allama Adam al-asma, anak kecil kan belajar dari kata-kata. Kata benda. Ini telinga, ini. Belajarlah dari anak kecil. Kita akan betapa dahsyatnya, susahnya kita belajar dari kecil mengumpulkan kosakata demi kosakata sehingga sekarang kita bisa berbicara. Siapa yang mengajarkan kosakata itu? Tentunya Allah. Karena Allah telah mengajarkan kepada orang tua kita. Wa 'allama Adam al-asma. Allah ajarkan semua jenis nama. Diajarkan kepada Adam. Kita juga diajari oleh Allah. Yang Jawa diajari ibunya bahasa Jawa, yang Betawi, yang Sunda, yang orang bahkan kita tidak ketahuan berapa jumlah bahasa yang ada di dunia ini. Padahal asalnya satu. Siapa yang mengajari mereka untuk mengungkapkan sehingga bisa dipahami oleh orang lain? Tentunya Ar-Rahman. Ar-Rahman itu sangat luar biasa kekuatan Ar-Rahman. Ini trilogi nikmat yang ada dalam diri kita yang kita lupakan. Allah kemudian melebarkan kepada nikmat yang lebih luas lagi. Asy-syamsu wal qamaru bi husban. Matahari dan bulan ada hitungannya. Orang sholat pakai matahari, bukan nyembah matahari. Waktunya pakai matahari. Tanggal 29 sekarang ya, sholat zuhurnya mau sampai zaman jebot sampai nanti hari kiamat sama. Patokannya matahari. Tapi kita berpuasa menggunakan patokan bulan akan berbeda. Kadang puasa itu jatuh di musim penghujan, kadang jatuh di musim panas. Kita enak mah patokan waktunya, marginnya tidak terlalu jauh dari ibu bapak. Kalau negara-negara yang di kutub sana, negara Skandinavia, di Kanada atau bahkan di Australia bagian bawah, itu sangat ekstrim perbedaannya. Ada yang dikenal dengan white night. Jadi malam itu cuma 15 menit, 20 menit saja. Itu malam, antara maghrib sampai subuh. Nah kalau disuruh puasa ngikutin itu mah capek. Nah itu supaya kita bisa tahu, merasakan perputaran nikmat matahari dan bulan. Coba matahari diterbitkan dari barat dan bulan dari timur dibalik. Bisa, tapi hari kiamat itu akan terjadi. Nah kita nikmat matahari itu baru terasa kalau dia jualan kerupuk ya, nikmat matahari. Matahari. Nikmat bulan baru terasa bagi orang yang nggak ada listrik masuk kampungnya. Tapi kita lupa, seolah-olah kita hidup rekayasa kita sendiri, padahal itu adalah Allah. Bihusban, ada itu kan? Wan najm, wasyajar, yasjudan. Allah ambil yang paling tinggi yaitu bintang dan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekeliling kita. Itu dua-duanya bersujud sama Allah. Dan bapak-bapak tahu ya, an-najm itu jumlahnya berapa? Nggak ada yang tahu. Bahkan jaraknya berapa? Nggak ada yang tahu. Di dalam surat Al-Waqiah ada sumpah Allah, fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Jadi dengan bersumpah itu tempat bintang.
Karena bintang itu ternyata setelah diselidiki, orbit bintang yang terdekat di luar orbit matahari itu cahayanya sampai ke bumi setelah 20-30 bulan. Jadi yang kita lihat malam hari itu bukan bintang, itu mawaqi' nujum, tempat bintang. Bintangnya sudah ngajrit kemana? Sudah lari ke tempat lain. Akan kita lihat 30 bulan yang akan datang. Ada yang kita lihat per 50 bulan, per 100 tahun. Bahkan seumur hidup kita tak bisa lihat bintang karena munculnya 1000 tahun sekali. Ada. Ini wa indalla ala syai'in, ketika ini menunjukkan sesuatu maka yang ditunjukkan adalah kekuasaan Allah. Allah ambil bintang dan tumbuh-tumbuhan sekeliling kita. Dua-duanya bersujud kepada Allah. Pertanyaannya manusia dan jin, dua-duanya bersujud sama Allah. Yang pintar sama yang bodoh bersujud sama Allah atau tidak? Ada orang yang bodoh tapi dia ingin mengenal, dia berusaha tapi caranya salah. Ada orang pintar tapi terblinger, akhirnya tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Allah ambil itu langit. Di sana ada mizan. Mizan disebut 13 ayat pertama ini 3 kali. Itu ada tanda yang sangat luar biasa. Coba kalau seandainya sama langit itu dibangun Allah dengan tiang, habis terus main di bumi. Ya. Dalam surat Ar-Ra'd itu bighairi amadin tarawnaha. Sama itu dibangun Allah tanpa menggunakan tiang. Ini kan bangunan ada tiangnya semua. Coba kalau langit ada tiangnya, kita nggak bakal bisa bangun dari. Udah Utsman Madinatul Quran nggak bakal ada. Semuanya udah habis buat tiang itu lagi. Ini siapa yang membuat? Allah. Wa wada'al mizan, dan menjadikan keseimbangan. Allah tadghafil mizan, jangan dilanggar untuk keseimbangan. Wa aqimul wazna, dan jadikan keseimbangan bil qisti, dengan adil. Wa la tuqsidul mizan. Diulang berapa kali? 3 kali, dan salah satunya adalah dengan alat. Bahwa manusia memang sulit untuk berbuat adil. Kenapa sulit berbuat adil? Mencari keadilan sulit di dunia. Makanya Allah ciptakan yang namanya kematian, karena keadilan yang hakiki nanti di hari kiamat. Ada kalanya orang itu menzalimi tanpa dia sadari. Ada kalanya sengaja menzalimi orang. Ada kalanya dia tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Ini sudah pernah dicontohkan oleh Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam pernah mengadili antara pemilik kambing yang 99. Ada satu kambing yang diperebutkan antara dia dan antara satu orang lagi yang mengklaim itu kambing dia. Atau ketika Nabi Sulaiman pernah mengadili 2 orang perempuan yang mengaku-ngaku punya satu bayi. Jadi satu bayi diperebutkan oleh 2 orang perempuan. Dan akhirnya kisahnya terkenal sekali ya. Nabi Sulaiman yang cerdas bisa menyelesaikan kasus ini. Ya kalau nggak ada yang mau sih itu baik. Ambil bergaji pengawal, saya akan belah jadi 2. Kamu ambil 1, kamu ambil 1. Sang ibu yang asli yang bilang, udah saya nggak jadi kan, ambil aja kasih dia. Nabi Sulaiman akhirnya tahu nih ibu yang asli, nggak tega anak ibu yang jadi 2. Sementara Nabi Daud juga melakukan kesalahan pernah. Nabi Daud menghakimi bahwa ini kambing miliknya 1 orang, yang 99 serahkan nih. Padahal yang benar sebaliknya. Nah, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa keadilan itu tidak bisa berpihak kepada seseorang sebelum haknya ditunaikan. Hak dia dituduh, hak jawabnya harus dikasih. Jadi kalau kita lihat di dalam surat, kita lihat ya, di dalam ya bisa kita baca semua. Nah, di dalam surat An-Nisa Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau 'ala anfusikum." Coba Bapak-bapak dan Ibu perhatikan. Kunu qawwamina bil qisti itu artinya gampangnya, jadilah kamu selalu mendirikan keadilan. Syuhada'a lillah. Jadi bil qistinya di luar. Kenapa? Karena berbuat adil kalau dalam kondisi normal biasa. Ini berbuat adil kepada keluarga dan orang tua. Orang tua kita salah, keluarga kita salah, kita belain apa dia? Kalau kita belain dia, tapi belainnya karena wala tattabi'ul hawa, karena mengikuti hawa nafsu, berarti kita tidak mengikuti ini. Tapi ini jawaban ringan bapak-bapak dan ibu-ibu. Coba lihat. Ini ya, saya kasih tanda ya. Kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Sekarang kita buka surat Al-Maidah.
Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina lillahi syuhada'a bil qisti. Ada yang dijauhi belakang. Ini jauh lebih sulit berbuat adil kepada orang yang kita benci. Orang yang kita cintai, dia punya salah, kita berbuat adil, berat. Tapi akan jauh lebih berat kalau orang tersebut adalah orang yang sangat kita benci, musuh kita, dia punya hak terhadap kita. Itu paling berat berbuat adil. Ini bukan karena salah tulis ini. Kunu qawamina lillahi syuhada'a bil qisti, yang satu dibalik, ini masalah tulis nih, saya tulis keder nih. Bukan, ada rahasianya. Berbuat adil terhadap musuh jauh lebih berat dibanding berbuat adil terhadap orang yang kita cintai. Nah, ini Allah yang menegakkan al-wazn wa aqimul wazna bil qisti. Lihatlah kalau kita ke pasar, timbangan-timbangan itu sangat berat untuk adil. Makanya pedagang yang jujur, at-tajir shadiq, itu akan dikumpulkan bersama para nabi, as-siddiqin wal anbiya was siddiqin was syuhada was shalihin. Akan dikumpulkan dengan mereka. Kenapa? Karena jujur dan tegak adil itu susah. Godaannya berat. Bahkan sekecil apapun keadaan itu berat untuk kita tegakkan. Padahal perintahnya jelas. Kunu qawamin, bukan kunu masalah muqsitin, bukan. Kunu qawamin, jadilah kalian selalu. Qawam itu kan qawam, bukan qaim. Yang tahu bahasa Arab beda itu. Qaim mendirikan, tapi qawam yang selalu mendirikan. Terus menerus. Nah, ini kita kembali pada bahasannya. Nah, Quran itu sangat kuat. Kalau diterusin nggak selesai kita. Nah, diulang, waqimul wazna bil qisti wa la tufsirul mizan, dan jangan kalian sekali-kali merugikan orang dengan membuat ketidakseimbangan. Seimbang itu perlu, karena yang ekstrim akan melahirkan yang ekstrim. Si orang liberal ekstrimnya nanti jadi liberal, sufi yang terlalu tersesat. Makanya orang-orang liberal, dulu saya pernah berpikir, orang liberal kok larinya ke sufi. Sudah itu sufinya sufi yang sangat keterlaluan, yang menyesatkan. Tidak semua sufi jelek. Karena dia tidak di tengah. Dari yang paling kanan dia cari yang paling kiri. Karena dia tidak di tengah. Kalau di tengah dia nggak akan kanan, dia akan ke kiri. Tapi orang yang paling kanan dia akan cari yang paling kiri. Karena ekstremisme yang keras akan melahirkan kekerasan yang baru. Bisa mendidik anak dikasih, dia akan sanggup berbuat keras kalau ada kesempatan. Punya adik, adiknya akan jadi pelampiasan. Apa saja hasil dari pemerintah ketika boleh dia menindas rakyatnya akan berbalik sebentar. Teorinya kan kalau kita tekan ke bawah, semakin kencang tekanan, dia akan makin kencang, punya potensi untuk membalas ke atas. Itu kalau keseimbangan. Coba seandainya tanaman-tanaman ini kita tebang, tidak seimbang. Coba kalau seandainya sudah seimbang, laki-laki dan perempuan itu harus menikah, meskipun hukumnya sunnah, ibadah. Coba seandainya laki-laki dia dengan laki-laki, kemudian direstui oleh pemerintah nikah sejenis, habis. Atau sebaliknya perempuan dengan perempuan. Atau kalau seandainya keseimbangan kita biarin, nggak perlu nikah, yang penting suka sama suka, jangan diganggu, habis. Karena keseimbangan perlu dijaga. Ekosistem bukan hanya sekedar fisik manusia, tapi di sana ada nilai. Kalau keseimbangan sudah hilang, maka kita akan lenyap. Bukan hanya sebagai manusia, tapi sebagai khalifah Allah. Wal arda wada'aha lil anam. Bumi dijadikan Allah sebagai tempat hunian yang nyaman bagi manusia. Silakan cari tempat selain bumi. Ada nggak? Ada. Masih diselidiki. Kapan jadinya kita pindah rumah? Nggak tahu. Jangankan bumi kita pindah rumah aja prosesnya apa? Coba kita pindah dari bumi, mikir naik apa, yang dibawa apa saja, apa sih itu? Bumi sudah dijadikan Allah wada'aha lil anam, fiha fakihan, ada buah-buahan, sama-sama jeruk ya, sama tak itu jeruk sini sama jeruk di tempat lain, sama-sama nanas, sama nggak nanas ini sama nanas Subang? Beda. Sama-sama anggur, sama nggak anggur sini sama anggur yang tempat lain? Beda. Jenisnya sama, airnya sama. Belum berbicara tentang yang lainnya.
Nanti ada yang wal habbu, dul asfi wal raihan, ada yang punya kulit, ada yang tidak, ada yang tanamannya di dalam, ada yang di luar, ada yang pohonnya besar, buahnya kecil. Allah tidak adil ya. Misalnya kita merenung, ini pohon beringin, gede, buahnya kecil, nggak adil Allah. Kalau kita lagi gitu tiba-tiba buah beringin itu jatuh buah menjadi kita baru bilang, oh ternyata Allah maha adil. Coba kalau seandainya buah beringin itu segede durian, nah kita lagi nyium di bawahnya jatuh tuh buah, nah ini itu yang mengatur siapa, yang menjadikan keseimbangan. Nanti ada warnaihan, bunga-bungaan, yang kita tidak makan itu bunga, tapi bunga-bungaan bisa dijadikan hiasan. Bunga-bungaan bisa dijadikan minyak wangi dan minyak goreng. Ini semua untuk siapa? Untuk manusia. Maka ditutup pada ayat 13 ini Allah mengatakan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dimulai di sini perjalanan Allah menyebutkan nikmat-nikmatnya sebanyak 8 kali. Dan ringkasnya yang tadi kita pelajari bersama, kalau dia karunia Allah yang tanpa batas itu nikmat Al-Quran diciptakan kita, bisa mengungkapkan matahari dan bulan pasangannya. Nikmat adil, ada keadilan. Coba kalau keadilan itu hilang, nggak usah banyak-banyak. Kita sudah merasakan di Indonesia ini betapa sulit mencari yang namanya keadilan. Susah. Langit dan bumi seimbang. Nikmat buah-buahan, biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, bunga-bunga yang berwarna-warna. Ini maka kemudian para ulama menyimpulkan di tadi yang selain pengulangan ya, saya lewati ya. Syukur itu lebih berat dari sabar. Syukur lebih berat dari sabar. Meskipun jumhur ulama mengatakan syukur sama sabar itu ibarat dua mata uang. Orang yang tidak sanggup bersyukur sulit untuk bersabar. Orang yang tidak bisa sabar tidak akan mampu bersyukur. Tapi saya dengan setelah memperhatikan beberapa keadaan, bersyukur itu jauh lebih berat. Orang sabar mah bisa disabar-sabarin ya. Tapi orang bersyukur tidak bisa disyukur-syukurin. Disyukurin iya, tapi kita berusaha untuk bersyukur itu susah. Orang bersabar bisa disabar-sabarin, karena sabar itu tidak ada batas. Tapi bersyukur, kita berapa bersyukur susah. Bersyukur itu perlu kita untuk mampu sedikit demi sedikit belajar. Karena orang yang tidak bisa bersyukur, berterima kasih dengan yang sedikit, susah untuk bisa mampu bersyukur pada yang banyak. Coba dikasih, minta sama orang tua, Pak, minta uang 2 juta, dikasih sama orang tua cuma 200.000. Bersyukur tidak tahu kira-kira? Beruntung. Padahal dia harusnya bersyukur meskipun dikasih 200.000. Karena kalau dikasih 200.000 itu bisa, itu kunci untuk menuju 2 juta. Nah, kita minta sama Allah itu teorinya teori mencet bel. Ya Allah, hari ini minta, tolong dong hari ini kabulkan ya Allah. Itu keinginan kita. Nah, kita tidak sabar prosesnya disebut dengan oleh Allah SWT dengan sunnatullah. Sunnatullah. Karena nikmat Allah sangat berlanjut dan di antara nikmat ini nikmat yang disebut dengan nikmat al-waktu, nikmat waktu. Saya tidak tahu ya, saya kira tempoh hari pernah saya jelaskan ya, mungkin bagi yang ingat bisa refresh saja. Nikmat waktu itu nikmat yang sangat mahal yang hanya sedikit diketahui oleh orang. Allah berfirman, bersumpah, wal asri innal insana lafi khusr. Kenapa sumpahnya dengan al-asr? Demi masa, demi waktu. Karena al-asr itu kalau diselidiki ada dekat-dekat dengan kata-kata asir. Yang tahu bahasa asir itu ada yang saja. Asir itu artinya jus buah. Orang yang minum jus tidak diminum saripati buah, kulitnya lewat, ya kan? Bijinya lewat, yang diminum saripati. Makanya wal asri demi masa yang sangat-sangat produktif, perasan dari waktu kita, manusia merugi. Sangat-sangat merugi kecuali orang yang illalladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Karena orang yang tahu waktu produktifnya sangat sedikit sekali. Jarang orang yang tahu waktu produktifnya. Maka nikmat ini perlu kita jaga. Nah, maka salah satu cara untuk membesarkan nikmat Allah, kita harus besarkan.
Jangan dikira misalkan saya sudah berapa belajar, saya belajar sudah 3 tahun. 3 tahun kecil. Coba diharikan. 3 tahun itu berapa hari? Banyak. Saya kalau ditanya berapa lama belajar di Mesir, saya kalau nanya pakai tahun orang nggak berasa. Tapi kalau saya bilang saya di Mesir belajar ini sudah 5.151 hari. Gede, jumlahnya besar. Karena di situ harinya sangat besar. Karena hari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya sekedar kita nikmati, kita harus bertanggungjawabkan. Dan nikmat waktu ini nikmat yang ditanya 2. Nikmat kita ketika nanti banyak ya. Pada saat kita hidup kita gunakan untuk apa? Pada saat kita muda, khusus untuk waktu muda. Kenapa? Wal asli tadi. Karena waktu muda itu cuma sebentar. Gak ada orang yang namanya muda itu terus menerus. Dan tidak ada yang berhubungan dengan kematian itu muda dan tua, tidak ada. Kalau berbicara tentang kematian, bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin sekalian, tidak ada hubungannya tua dan muda. Kematian itu nomor antrinya tidak jelas. Gak bisa. Malaikat, saya ntar ya setelah bapak ya, biar saya bisa mewarisi hartanya. Gitu bisa? Gak bisa. Mereka angkat dulu nih, anaknya masih 1 belum masuk. Bisa orang lain itu? Gak bisa. Bahkan yang malaikat ini, entah dikit lagi nih, kurang 1 juz lagi saya hafalin Quran. Gak bisa kompromi. Itu antrian yang paling gak jelas ya itu kematian. Siapa bilang itu tua lebih dulu dengan kematian? Harus kita. Siapa bilang orang sakit lebih dekat dengan kematian? Gak bisa. Dokter yang merawat mati duluan ada? Jadi gak ada jaminan yang sehat itu jauh dari kematian, gak ada. Berapa banyak orang yang sudah ibarat kata kalau udah mau jatuh tinggal gitu aja dia mati, tapi gak mati-mati juga. Tapi orang yang bunuhnya mati duluan, berapa banyak orang seperti itu. Nah makanya nikmat waktunya harus dihitung. Kita hitung kalau tadi nikmatnya adalah nikmat apa tadi? Allah Al-Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan. Udah 3 ini coba kita ukur dari waktu kita. Nikmat Allah menciptakan tangan kita, berapa persen kita gunakan untuk kebaikan? Nikmat mata kita, nikmat bisa mengungkapkan. Ada orang yang puasnya itu mengungkapkan gosip. Sehari nggak gosip itu pusing malah. Karena kepuasan itu adalah susah ditebus. Kepuasan itu letaknya di hati. Makanya bapak-bapak dan ibu bersyukur kalau kepuasannya berbuat baik. Bersedekah, hatinya bagus. Ada orang yang puas kalau udah dendam, membohongi orang lain, menindas orang lain. Ada orang seperti itu? Ada. Na'udzubillah kalau kita bergaul dengan orang-orang seperti itu. Ada orang puas kalau dia puasnya nilai uang orang. Ada orang seperti itu? Ada. Ada orang puas kalau dia bisa melampiaskan kemarahannya. Padahal orang marah itu setelah dilampiaskan dia akan menyesal. Tapi penyesalan setelah melampiaskan kemarahan tidak bisa memperbaiki keadaan sebelum dia marah. Apalagi yang dia marahi istrinya. Istrinya yang dulu ketika pengantin baru dibilang ini orang paling cantik sedunia. Pada saat tidak dirawat cinta itu sudah 5 tahun, 10 tahun. Yang cantik ternyata bukan istri saya. Alhamdulillah. 20 tahun berubah. Semua orang cantik kecuali istri saya. Susah jadinya. Karena orang kepuasannya berbeda-beda. Maka alhamdulillah pada saat kepuasan kita itu tidak dipot dan dialirkan menuju nikmat Allah SWT. Nah, bapak-bapak, karena itu kenapa saya mengusung tema membaca? Bacalah Al-Quran, pelajari Al-Quran. Karena membaca itu bisa membuat hati kita terang. Berapa banyak orang susah payah untuk baca, tapi kita punya waktu membaca. Lebih asik main BlackBerry, lebih asik update Facebook, ya. Ibu-ibu sekarang lagi di tengah sawah juga bisa Facebookan. Zaman sekarang kan susah. Ini teknologi yang harusnya mempermudah kita untuk berbuat taat, bisa sebaliknya menghambat ketaatan kita. Ini maaf, saya belum 1 bulan yang lalu
ketemu seorang sutradara sudah menyiapkan acara sinetron di bulan Ramadan. Hari ini nyiapin bulan Ramadan. Tapi kita kapan menyiapkan Ramadan? Santai, ntar masih malam dan buruk. Ini orang-orang menyiapkan bulan Ramadan jauh-jauh hari. Orang Cina atau bikin, kalau di Mesir itu ada lampu Ramadan disebut dengan fanus. Itu 3 bulan sebelum Ramadan sudah sampai di Mesir. 1 bulan sebelumnya sudah beredar di pasar. Buatnya apa? Ya, punya visioner. Ini kita jarang membaca masa depan kita. Nah, ini kelemahan kita. Padahal Al-Quran itu kenapa membaca? Ayat yang pertama turun itu iqra'u, bapak-bapak. Bukan isma, bukan dengarkan, bukan undur, bukan lihat, bukan juga sholli, bukan sholat, bukan beribadah, tapi iqra'. Bacalah. Dengan membaca orang tidak akan bisa dibodohi. Bacalah Al-Quran. Al-Quran itu jadi mukjizat kalau dibaca. Sayang Al-Quran ini mahal di hari-hari, sampulin aja terus. Jangan percuma. Apalagi Al-Quran ini jadi mahal, sayang kan rusak. Al-Quran jadi mukjizat kalau dia dibaca. Nah, maka permasalahannya sekedar ini aja ya. Saya menggambarkan saja bahwa orang yang dewasa itu mampu membaca 300 kata per menit. Kalau dia 1 hari meluangkan waktu 15 menit saja, dia bisa membaca mengumpulkan 4.500 kata. Seminggu bisa menghasilkan 31.000. Sebulan dia bisa dapat 126.000. Setahun dia bisa dapat lebih dari 1,5 juta kata. 1,5 juta kata itu sama dengan 20 judul buku. Nah, kalau melakukan terus-menerus sampai tua, kita bisa mengumpulkan 1.000 judul buku dalam kepala kita. Nah, sekarang kalau Al-Quran itu berapa? 30 juz, nggak pakai nambah. 1 juz itu ada berapa halaman? Standar 20 halaman, 10 lembar. Coba kalau seandainya kita tadabburi 1 hari 1 ayat saja, sedikit. Tapi berapa banyak di antara kita yang menadabburi Al-Quran? Membaca Al-Quran dengan melihat dapat pahala maka kita ikut. Dengan suara mulut dapat pahala mulut kita. Lebih baik dari 1000 mulut dan 1000 mata yang tidak bersentuhan dengan Al-Quran. Kita tadabburi dapat pahala. Kita belajar dapat pahala. Kita ajarkan khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, maka bersegera. Karena segala sesuatu yang ada di dunia, Allah menginginkan kebaikan itu dengan bersegera. Di dalam Al-Quran semua jenis kebaikan itu tidak ada yang dengan tidak segera. Wasari'u ila maghfirah, artinya apa? Cepat-cepat ya. Fastabiqul khairat, artinya apa? Berlomba-lomba. Fafirru ila Allah, artinya apa? Jangan santai aja menuju Allah. Mari, fafirru. Kemudian fi dzalika falyatanafasul mutanafisun, berlomba, bersaing. Karena kebaikan tidak akan bisa diraih dengan santai-santai. Karena kalau kita bisa bersegera, yang kita selamatkan itu bukan hanya diri kita dan keluarga kita, itu orang lain. Kalau nggak, saya punya videonya. Coba saya putarkan videonya. Kalau kita bisa bersegera, kita bisa seperti ini, bisa menyelamatkan diri sendiri dan orang lain. Itu sekedar analog saja. Saya hanya download ya. Menerekannya mana saya kagak tahu ini. Kita harus bersegera, karena kita akan bisa menyelamatkan diri kita dan orang lain. Cepat, kalau enggak digilas kita. Rancang masa depan. Rancang kita ingin apa? Masa depan maksud saya, nanti semua orang mati. Pernah kita bertanya, saya ingin mati dalam keadaan apa? Ya Allah, saya ingin mati pada saat khatam Al-Quran, ya Allah. Saya ingin mati pada saat saya khatam Al-Quran itu 500 kali, ya Allah. Saya ingin mati pada saat sujud terakhir, sholat subuh, ya Allah. Saya ingin mati dalam keadaan ini. Dan kalau kalian mikir itu, ya kalau saat kemudian tiba-tiba mau mati sekarang, mau kan? Mau.
Imam Al-Ghazali itu lebih ekstrim memberikan nasihat kepada kita. Dalam Al-Ihya, beliau memberikan nasihat. Kenapa manusia itu lupa akan kematian? Karena dia sibuk dengan dunia. Manusia selalu membeli baju yang mewah-mewah, tapi dia lupa membeli baju pada saat nanti akan dipakai pada saat dia mati. Nah, kapan nih? Orang kaya belikan kapan yang beli dia sendiri? Ya kalau beli sendiri kabur orang. Pada saat mati dibilang, saya beli kayak kapan dulu dong. Kabur orang. Yang beliin ahli warisnya. Kata Imam Ghazali, ini penyakit. Pakaian yang jutaan dia sanggup beli, kayak kapan nggak bisa beli. Harusnya kayak kapan kita beli. Kita ingin mati dikubur dengan kain yang kita beli sendiri. Kita tahu di baju, samping baju yang paling kita sukai. Pada saat kita dengar, oh horornya. Ingat mati, tidak sombong kita. Ini kenapa kita, ini bukan ajaran sesat bahwa itu benar nih, bukan ajaran sesat. Bukan saya tidak ada hubungannya sama penjual kain kapan, tidak ada. Bukan ajaran sesat. Bukan promosi, tapi benar. Coba kita beli itu kain kapan, taruh di samping baju yang paling bagus kita. Kalau kita nggak ingat itu tanda hati kita sudah mati. Nah, kita nggak pernah merancang masa depan kita. Yang dirancang masa depan itu anak saya lulus SMA kemana, nanti kerja, mau punya makhluk berapa masukan per bulan, mau dikasih makan apa untuk anak saya. Masa depannya masa depan yang seperti itu. Masa depan yang lebih penting lagi kadang cuma hubungannya pendek. Kita jarang memikirkan masa depan setelah kematian. Padahal Rasulullah SAW bersabda, al-kais man jana nafsah wa amila lima ba'da maut. Orang cerdas itu yang punya pandangan setelah nanti mati dia apa nasib dia di kuburan sana. Nah, menebar kebaikan, membentuk group value. Kebaikan itu harus direkayasa, bapak-bapak dan ibu ya. Siapa bilang kebaikan tidak perlu direkayasa? Harus direkayasa. Karena sebagaimana kebaikan, keburukan juga direkayasa. Itu kapan? Sejak kapan negara kita itu menjadi biasa dengan narkoba? Sejak kapan negara kita terbiasa tuh anak perempuan pulang jam 10 itu nggak ditanya sama bapaknya? Sejak kapan? Sejak kapan itu laki-laki dan perempuan jalan biasa aja? Itu direkayasa, disetting sedemikian rupa bahwa kaidahnya kan idza kathurul munkaru shara ma'rufan. Kemungkaran kalau sudah banyak, shara ma'rufan, jadi baik. Bukan berarti hukumnya jadi halal, bukan. Yang tidak melakukan jadi munkar. Semua orang maaf minum minuman keras kecuali 2 orang. Yang 2 orang jadi munkar, jadi aneh. Sebaliknya kalau semua orang ngaji kecuali 2 orang, yang 2 orang lama-lama ngaji juga ke bawah. Maka kebaikan harus direkayasa. Kebaikan itu harus dipaksakan. Paksain bukan sholat, kalau sholat bukan, direkayasa. Kalau tidak direkayasa susah. Anak kecil kalau tidak dibiasa menutup aurat, ketika sudah besar kita akan susah. Anak kecil ketika tidak dibiasa sholat, ketika sudah besar kita mau marah, percuma. Maka bentuk group value dan mengevaluasi. Terakhir mungkin sebelum saya tutup, karena kalau saya sampaikan terus akan ada banyak ya. Jika ada waktu dia 5-10 menit, saya terserah kepada panitia. Ini masih nyambung temanya, saya tidak akan membahas semuanya. Bahwa nihayatul mataf, terakhir kita, terminal terakhir kita adalah mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan. Bahagia dan sukses kalau dibicarakan perlu waktu 1 sesi sendiri, ya. Karena ada orang bahagia nggak sukses? Nggak ada. Ada. Ada orang sukses nggak bahagia? Ada orang nggak sukses dan nggak bahagia kan? Ada. Banyak orang nggak sukses nggak bahagia, menggampang bagi nyarinya. Ini kita belum bicarakan tentang kepuasan. Kepuasan itu kalau saya boleh terjemahkan dengan ridho bahasanya. Ridho itu orang puas. Radhiyallahu anhu wa radu anhu. Itu puas yang tertinggi. Ya sama tadi saya bandingin orang yang mancing, apa sih enaknya? 3 jam dia pantengin, ngantuk ya. Coba kalau disuruh ngaji itu 3 jam, wah, ngantuk lah. Tapi dia puas. Padahal pergi pasar ikan selesai. Kepuasannya di situ. Seperti orang tadi ini puasnya lindas, puasnya berbuat baik, kepuasan datang di situ. Maka artinya kepuasan kita pada saat kita berbuat baik. Saya kira itu sebagai
Maaf ya kalau saya akan mukadimah terlalu panjang. Silakan nanti jika ada dialog saya persilakan beberapa menit ke depan saya kembalikan mikrofon kepada pembawa acara. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Jazakumullah khairan.